BTW lebih baik kalian kenalin dulu deh. Barangkali manusia-manusia stres Mister K itu belum kenal sama kalian. Karena emang juga ya namanya juga penonton kan. Kadang emang lupa faktor Iya, usia. betul. Usia mereka emang bangkotan semua kan. Middle ke tanah lah Iya. kayak gitu. Oke, Mister K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hello Leo. Wah. Kalian ingat suara ini pastinya. Monggo lanjut. Kalau nama sih ya panggil aja Bang Leo kayak biasa aja sih Oke. di tempat. Makasih Mister K udah diundang Oh, buat siap, ngobrol. Ya emang pengen apa ya? Mister K pengen bawa komunitas ini lebih baik lah. Karena mumpung Iyalah. One Piece udah hype kan, nggak perlu lah kita harus kayak nurutin para penonton-penonton yang suka banding-bandingin kita kayak gitu. Lebih baik kita Nah, kumpul betul. kayak gini kan. Aku mau jawab itu juga sih Mister K, tertarik tadi bahas terkait apa ya? Apa? Kadang-kadang ngebandingin kan, misalnya dari channel ini, channel ini. Padahal kita itu kadang-kadang komunikasi aja, masing-masing dari channel satu ke channel satu biasanya seperti itu. Bahkan kalau dengan animenya udah lama, kadang-kadang kalau ada masalah, ada yang perlu ditanyakan kan, udah lama Japrian sama Iya. Mister K. Cuma kan penonton nggak tahu, taunya kita Iya ya. sih, betul. Taunya itu sikut-sikutan. Apalagi sebagai sosok Mister K nih ya, aku ini paling banyak haternya loh. Beneran, paling banyak. Aku ini merasa bingung sendiri. Ya Allah, kenapa tuh aku dikasih Senior, kayak coba? senior. Enggak lah, kalau bicara senior kita ngomongin senior anime haki lah, ya kan? Iya sih. Itu iya, lebih iya, iya, senior. betul. Next time kita mulai dari 3 orang dulu. Kalau 3 orang nanti nambah Oke, 5 betul, orang. Kalau langsung rame-rame takutnya malah kemana-mana. Bahkan Mister K jujur Betul, aja betul. ya, banyak yang nyaranin untuk ngajak-ngajak beberapa konten kreator yang jujur aja ini belak-belakan ngomongin Mister K nggak bermaksud merendahkan atau gimana. Cuma kalau teorinya terlalu liar Mister K ajak langsung, bukan jadiin perdebatan yang baik, malah takutnya malah makin panas gitu loh. Iya. Makanya kan Mister K bentuk yang apa ya, fine dulu lah. Nanti ketika ada yang berbeda, barulah Mister K aja kayak gitu. Secara slow lah, Oke. kayak gitu. Tapi dari Bang lu belum kenalin loh dari channel mana? Oh iya, channelnya channel Marga Anime. Oh, Siapa tahu ada subscribernya Mister K yang sama-sama pasti ada lah. subscribernya. Pasti ada. Nih, Marga Anime. Jangan bilang Mister K belum sub ya. Ini kayaknya channel biasa. Akun asli Mister K sub kok. Karena Mister K suka ngawasin mereka-mereka. Udah Akun nama udah asli. lama kita. Udah lama Mister K Udah lama. dari apa ya? Dari subscriber masih 3.000-an lah. Dulu pernah nanya-nanya dengan Mister K. Karena kayaknya kamu termasuk baru ya, ngikut terjun di YouTube secara serius. Izin Mister K, kalau sebenarnya YouTube nih karena mengisi waktu, kebetulan pernah tugas di satu daerah yang cukup terpencil, tapi jaringan bagus gitu. Oh. Karena Sabtu Minggunya nggak ada kesibukan, kebetulan ada teman yang juga main YouTube gitu, ditawarin lah, cobalah main YouTube gitu. Tapi apa yang mau dibahas? Nah, terus kamu sukanya apa? Katanya sukanya One Piece. Cobalah ini, dulu itu dikasih tunjuk ya, channel itu ada 2, salah satunya Mister K, yang kedua Diskus OP dulu itu. Karena kami rival, beneran rival. Betul. Dulu ya. Itu Rival seru dalam loh. kebaikan Mister K. Seru banget gitu loh ketika ada Diskus OP itu. Dulu kami berdua tuh saling mengeluarkan kayak apa ya, dulu kan kayak ya perdebatan jadi hal Teori. wajar lah, teori-teori. Ya, wajar lah. Ketika Diskus OP ngeluarin teori nih, wah ini dia teori ini nih, Mister K langsung mikirin cari referensi dimanapun. Aku harus cari yang sesuai buat ngebantah hal itu. Jadi rasanya seru aja kayak gitu, beneran Iya, diadu, tapi diadu dalam hal kebaikan kayak gitu. Betul. Bang Leo. Kalau nggak dibikin gitu kan, cuma ada satu teori kan. Kalau dibikin seperti Mister K tadi, jadi terlahirlah teori baru. Iya kayak benar gitu. sekali. Iya seperti itulah. Bentar ya Bang Leo. Ini Kako ini mah bukan diem Rek, nunggu giliran ngomong. Masa harus ngomong sama-sama? Iya Bang Kako. Betul. Udah, aku off dulu berarti. Jangan dong. Jangan. Dong. Oke, monggo lanjut Bang Leo, mau cerita apa lagi? Apa ya diceritain? Kayaknya kita bahas aja deh Mister K, apa Oh. yang perlu dibahas. Ya berarti Mister K kenalin Kako dulu lah. Kako monggo Iya, silain kenalin kenalin lah. dulu. Monggo. Ya saya dari channel Kako Anime. Ya ngomong apa ya? Bingung saya Mister G. Bingung apa? Lanjut langsung beda sih kita. to the Waduh, point. oke langsung to the point aja ya. Biar oke. Biar- Siap. Udah Karena malam soalnya juga. Oke. Siap. Jam berapa sih di tempatmu sono, Bang Kako?
Ya masih setengah 12 ya kayaknya. Oh ya sama kan. Masih pagi. Sama aja. Bagi fans One Piece Sama ini aja. Sudah- pagi sih biasa. Di sini udah 12:30 Mr. K. Oh terpaut berapa jam berarti kita? 1 jam. Oh. ya Kebetulan oke. aku lagi di daerah waktu Indonesia Tengah ini. Tapi masih kuat melek kan? Karena takutnya Mr. K nanti ngajak kamu ngobrol, besok ngantuk, terus gak bikin konten sakit. Aduh nyalain Mr. K keadaan sakit nih loh ya. Tapi Mr. K paksain buat orang-orang stres. Wah. Ya Keren. enggak sih. Mr. K bermaksud kayak gini loh. Hype One Piece kayak gini, aku pengen juga bawa hype ke kalian juga. Walaupun keadaan yang penting kan sakitku nggak parah lah, intinya cuma ringan doang, batuk doang kan. Lagian bisa kalian Semoga backup cepat. lewat ngobrol lah. Semoga cepat sembuh Mr. K. Oh ya, thank you doanya. Oke, Mr. K langsung mulai pembahasan aja. Terkait One Piece 1044. Bagaimana menurut pendapat? Boleh panjang lebar, boleh singkat, monggo. Ini dari Kakak ini dulu aja lah. Bang Liu nanti ya. Monggo Kakak ini mah. Kalau chapters ini kan yang paling hebohnya ya Buah Iblisnya ya kan. Buah Iblis Luffy yang sebenarnya Itonomi model Nika itu. Dan chapter kali ini pada dasarnya ya begitu ya, sangat heboh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya cek ya Mr. K, sebenarnya udah Sensei ini kayaknya udah pernah ngasih clue lah jauh-jauh hari soal Itonomi model Nika di sebuah cover. Jadi sebenarnya ini super sangat gila chapter kali ini karena sejatinya udah Sensei udah jauh-jauh hari gitu kan. Chapter ini tuh Buah Iblisnya benar-benar kayak apa ya, kayak udah direncanai dari awal oleh udah Sensei gitu. Jadi chapter kali ini terkesan sangat wow menurut saya gitu lah. Kalau sprint berapa ya? Chapter 692. Terkait chapter kali ini yang tentu adalah gear kelima Luffy ya kan. Ini gear kelima Luffy kan kayaknya belum semuanya ada. Kan biasanya kalau misalnya perubahan gear Luffy kan ada nama belakangnya ada lagi kan. Misalnya gear Force Snakeman. Yes. Di chapter ini kayaknya baru gear 5 doang kan. Bener, Belum bener. ada embel-embel Belum ada nama lah atau intinya. belum ada nama gitu kan. Jadi mungkin chapter ini mungkin masih kayak masih awalan mungkin. Mungkin chapter depannya mungkin akan lebih jelas, akan lebih heboh dari chapter kali ini. Oh, kayak gini ya. Misalnya ngomong sedikit. Aku kan ngelihat kalau speed 692 nih posisinya kan di layarku kan. Yap. Itu apakah itu berhubungan terkait angka 5 yang disembunyiin sama si Robin? 5 yang Enggak, benar. Misalnya tanya dulu, aku kan masih bingung karena aku emang nggak pernah nyari-nyari clue dari Call of Speed. Kamu bisa nyimpulin kalau emang apa namanya ya? Bukan nyimpulin sih, maksudnya bisa punya imajinasi terkait Gear 5 dari Call of Speed ini dari gambar yang mana? Biar Mr. K dan penonton stres ini paham lah. Gear 5 maksudnya Buah Iblisnya tuh ada kaitannya dengan Itonomi model Nika gitu loh Mr. K. Tapi sebenarnya di cover ini juga ada kayak semacam petunjuk soal awakening Luffy yang kayak jadi karet gitu loh. Di bagian mana? Di mana di bawah. Kan itu kan bagian lantainya tuh kan kayak nggak rata gitu kan. Yes, benar. Oke, lanjut. Jika Mr. K lihat di situ ada angka 5 dan 6. Oke. Jadi Yes. Di kiri, deket chopper. Mr. K tau lah artinya sih kan gombu kan atau Iya. karet ya kan? Iya. Dan itu terjadi ketika Luffy di sini kita melihat Luffy sedang naik tangga. Di mana saya simpulkan tuh Luffy berada di tingkat yang lebih tinggi atau awakening. Sehingga dirinya ketika dia berada di awakening, area di sekitarnya akan merubah seperti di lantai bawahnya itu. Itu untuk awakeningnya. Tapi keren loh. Kamu bisa berimajinasi, bahkan misalnya ketika kamu bilang, oh ada 5 angka 6, ini udah membentuk gomu. Terus dari angka jamnya aja udah nunjukin warna emas kan. Kayak wow, kalau sprint bisa dibikin seperti ini juga ya. Dan Jangan diragukan Mr. K. Aduh. Kalau Kako Anime ini kingnya color sprint. Problemnya karena sebenarnya misalnya nggak pengen masalah lihat dari Call of Speed ya, karena emang dasar idealisku emang sejak dari dulu itu baca sesuatu ya hal yang emang ada clue-nya, makanya selalu misalnya nggak pernah bahas Call of Speed karena Call of Speed emang harus ngadalin imajinasi yang bener-bener kita harus niat carinya kayak gitu loh. Jadi emang makanya misalnya pasrahin ke Kako Anime aja. Aku selalu bilang kok dulu waktu collab sama Kako Anime ya, Kako ya. Kalau kalian mau melihat pembahasan Call of Speed lebih baik ke Kako Anime aja guys. Mr. K bukan kapasitasnya di situ. Bahkan aku jujur kan kalian kan, aku cuma manusia biasa kok. Jadi gini loh,
semua konten kreator One Piece itu punya spesialisasinya masing-masing dan punya gaya pembawaannya masing-masing sendiri. Nggak perlu lah kalau kalian harus kayak gimana kayak Kako ini mungkin ya. Bagi Mr. K termasuk bangga Anda dari Indonesia konten kreator One Piece yang bisa nyari clue dari kayak cosplay seperti ini. Aku malah mungkin kamu udah jelasin di videomu kan Kako? Iya betul. Video kedua. Di sini sebenarnya juga selain awakening ada penjelasan juga nama asli atau nama lain dari Gomu no Mi Mr. K, yaitu Hito Hitonomi model Nika. Dari mana? Di mana petunjuknya ada pada Chopper. Oke. Chopper memegang simbol 8 yang dimiringin atau itu Infinity kan? Yes, Logo Infinity. Nah, setelah saya cari tahu, Infinity ini ada kaitannya dengan sosok bernama Nika. Ada 2 orang bernama Nika yang punya kaitannya dengan istilah Nika. Keren. Dan Nika ini ya, Nika apa namanya? Itu menurut pas saya tahu cari latar belakangnya itu benar-benar agak menyimbolkan soal ini One Piece Nika. Yaitu namanya itu Nika Turbina. Dia seorang yang sangat terkenal di era 70-an. Dan dia terkenal sejak dini, sejak bocah. Nah, menurut saya, Oda Sensei ini terinspirasi nama Nikanya ya, itu dari sini. Soalnya Nika Turbina itu dia sudah terkenal sejak bocah. Dan kita tahu ya, gear ketiga Luffy efek sampingnya bocah. Dan di last panel chapter 1044, wajah Luffy terlihat seperti bocah. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan sebutan nama Joy Boy, bocah priang. Dan itu sangat berkaitan dengan Infinity yang ada di pegang Chopper. Dan Chopper menyimbolkan Hito Hitonomi. Jadi kesimpulannya Hito Hitonomi model Nika sudah tertera di sini kalau menurut saya. Oke. Tapi nggak perlu lah, harus dibuat nada suaranya. Kita ngomong santai aja Kak Koi. Slow. Ini biasa loh Mr. K. Enggak, ya tapi emang mungkin karena udah terbiasa ya kita ngonten atau gimana. Emang Mr. K karakternya ya. Hari-hari begitu, tiap hari. Pembawaan. Oke, tapi keren sih, keren. Kamu bisa kan baru sadar bisa disebutin ke Bang Nuki, bisa disebutin ke Nika Turbina dan wow, it's interesting kayak gitu loh. Berarti gini ya, Mr. K bantu jelasin sedikit kepada para penonton ya terkait apa yang dibicarakan Kakoi. Ya emang ya namanya udah sensei suka kalau kalian bingung. Karena aku tadi udah bilang kan terkait chapter 1044 kekuatan paling gak masuk akal di dunia ini ya. Kalau kita pikirin malah bikin pusing. Karena kalau kita coba referensi ya, dibantu oleh konten kreator lainnya Kakoi, Mr. K nantinya, atau dari Bang Liu yang mungkin udah bikin video terkait karetnya, itu bakal bisa saling berbeda tapi poinnya selalu mengarah ke sama. Iya nggak Kakoi? Iya betul. Nah makanya kan referensi udah mungkin banyak. Dan kita itu nggak perlu mikir, kalau mikir pusing. Apalagi ketika misalnya tambahin beban nanti after ya. Gila. Salut akan apa yang kamu udah buat di konten dan kamu jelasin ke Mr. K juga, Kak Koi. Ada lagi yang mungkin kamu jelasin yang mau belum? Terkait 1044. Kayaknya cukup. Oh, cukup. cukup. Ada. Kok banyak bicara nggak apa-apa. Mr. K bakal lebih mencoba untuk diem. Karena kemarin tuh Mr. K kena kritik gara-gara mungkin terlalu banyak ngomong, padahal emang karakterku seperti ini, tapi it's fine lah. Untuk membawa referee sukses, Mr. K harus bersikap lebih bijak lah. Walaupun sulit. Oke, lanjut dari Bang Liu, monggo terkait 1044 gimana ini? Waduh. Dapat kesempatan juga nih. Oke, monggo. Izin ya Mr. K. Ngapain izin? Mas Kakoi. Izin. Nah, pokoknya. Ngapain izin? Iya, monggo. Izin. Kalau ngebahas tentang buah iblis kan tadi kalau terkait color split dan lain-lain memang sudah harus kita akui Kakoi anime ya spesialisnya lah untuk hal tersebut. Mungkin ngebahas hal-hal lain aja sih yang berkaitan dengan 1044 yang mungkin masih belum banyak yang ngebahas lah. Yang pertama itu mungkin ini si Mr. K from terkait awakening Luffy dengan mode Nika ini, karena banyak di luaran kan, mungkin tadi sudah juga sih disinggung sedikit sama Mr. K. Ini menurut Nakama ini biasa apa luar biasa? Karena kalau kita berkaca kan misalnya kita
kalau bahasanya dulu kan 3 manga yang paling populer lah bahasanya seperti itu. Naruto, kemudian ada Bleach, baru One Piece. Nah tokoh utamanya kan ada Naruto, ada si siapa tuh Ichigo Kurosaki. ada si nah dengan mode-mode terakhir mereka itu kan badas-badas tuh. Nah Luffy ini dibuat seperti itu dan sesimpel itu sama Oda Sensei. Ya pasti otomatis apa ya, kalau bahasanya di dunia ini nggak ada ya semua itu jalannya ke kanan semua, pasti otomatis ada yang ke kiri ya, pasti ada pro dan kontra. Cuma balik lagi sama yang seperti disampaikan Mr. K tadi di awal, aku udah join juga di live-nya ya. Wih, thank you betul. Ini jadi memang sudah sejak lama kayaknya udah direncanakan sama Oda, udah memang sejak awal ya, sejak awal udah direncanakan. Bahkan kalau kita coba buka ulang lagi di chapter pertama pun sudah ada sedikit clue-clue. Kemarin ada aku jelaskan juga di salah satu videoku. Kemudian juga Mr. K izin, ini salah satu apa ya, yang lagi hangat sih dibahas di salah satu grup kami lah kayak gitu dengan teman-teman, berkaitan dengan kan disinggung di 1044 ini kaitannya dengan Warrior of Liberation, hubungan dengan Warrior. Jadi memang kru Luffy atau SHP ini, kelompok bajak laut topi jerami ini, ada beberapa orang juga yang punya julukan warrior. Kayak Sanji kan Warrior of Science ya, pernah disebutkan dalam judul. Kemudian juga kita tahu saat pertama kali teman-teman Luffy dan yang lainnya ini keluar dari apa namanya di West Blue, masuk ke apa namanya Greenland, itu kan yang di atas tong. Usopp kan bilang bahwa dia bercita-cita ingin menjadi apa namanya itu, Warrior of the Sea. Nah, jadi memang ada 3 orang yang ada dalam krunya Luffy ini dengan julukan Warrior. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait 1044. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya sudah saya coba bahas juga sih Mr. K, Bang Kakoy di apa namanya di salah satu video saya juga. Tapi memang kalau kita melihat lagi, ada sebuah pertaruhan besar yang disebut sih terbayar lunas dalam sosok seorang karakter yang sebenarnya jarang ditunjukkan atau dibuat atau digambarkan oleh Sensei dalam manganya, tapi fansnya banyak yang suka, Akagami no Sense. Jadi memang pertaruhannya kan dia ngorbanin tangannya tuh saat Luffy mau dilahap sama monster laut lah, belut laut lah seperti itu. Ngorbanin tangan, padahal kan sebenarnya dia bisa aja apa namanya ngelawan tuh monster laut tanpa harus mengorbankan tangan. Kayaknya dia mau buat sesuatu yang bisa nge-trigger si Luffy ini bahwa ini loh perjuangan yang besar untuk sebuah buah iblis yang sudah tanpa sengaja dimakan, dan yang memakannya juga sebenarnya kalau kita lihat bukan sembarang orang juga kan sebenarnya. Kalau kita lihat latar belakangnya aja, Luffy ini kan kakeknya hero di angkatan laut, Monkey D. Garp. Kemudian juga ayahnya revolusioner, orang paling dicari di dunia One Piece. Jadi memang secara latar belakang keluarga itu memang sudah luar biasa. Kemudian juga mereka adalah penyandang nama D yang memang dikatakan oleh Don Quixote Rocinante atau Corazon almarhum bahwasanya saat dia berbicara dengan Law, ada musuh alami dari para dewa palsu ya kalau boleh kusebut, yang bertahta di Marizoa. Musuh alaminya itu adalah para penyandang nama D. Dan kenapa buah iblis Luffy ini bisa bangkit ke dirinya? Karena memang dia yang paling cocok dan waktu yang tepat. Kenapa waktu yang tepat? Karena memang kalau bicara janji yang pernah disinggung sama Neptune juga di Fishman Island, sama waktu Robin bercerita tentang tulisan yang ada di Poneglyph di sana, kan disebutkan tentang Poseidon kan. Jadi memang Joy Boy ini pernah berjanji sesuatu ke Poseidon terdahulu, yang memang kalau kita lihat sih nggak terwujud ya. Kalau aku melihat dengan adanya apa ya, kalau bicara One Piece memang luar biasa sih. Memang kalau kita bahas satu malam pun nggak akan selesai. Tapi memang permasalahan-permasalahan yang ada ini sebenarnya kalau kita bercermin ke dunia nyata itu kayak cerminan lah seperti itu. Karena memang kayak contoh perbudakan, kemudian kaitan kebebasan dan lain sebagainya tuh ada juga memang di tempat kita. Walaupun sekarang kalau berkaitan perbudakan ya
berkurang ya, bahkan mungkin tidak ada karena memang sudah ada HAM dan lain sebagainya. Tapi memang berkaca lagi balik kalau kita ke dunianya One Piece, memang contohnya yang paling khusus itu adalah ini orang-orang dari dasar laut atau para manusia ikan ini kan diskriminasinya luar biasa. Mungkin itu yang dijanjikan sama Joy Boy terdahulu itu ingin dipenuhi, karena kalau bahasanya semua, kalau kita lihat ya, kalau kita baca lagi manga One Piece waktu flashback Hody waktu mereka masih kecil, semua manusia ikan itu sangat merindukan untuk melihat matahari itu secara langsung, bukan matahari yang langsung dari akar bersinar melalui akar-akar pohon hawa itu. Nah, jadi memang mereka tuh pengen secara langsung. Dan Luffy pun sebenarnya sudah melakukan janji dengan Joy Boy yang terlahir di masa sekarang. Makanya aku bilang tadi kan orang yang tepat di waktu yang tepat. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi memang Poseidon lahir di waktu yang berbarengan dengan Luffy. Luffy memakan buah iblis yang memang sebenarnya spesial tapi disembunyikan keistimewaannya oleh pemerintah lah, bahasanya seperti itu. Sehingga inilah yang memang menjadi titik balik lahirnya daripada Joy Boy ini sendiri. Dan memang sudah diramalkan sama Toki ya, yang memang pelintas waktu ya. Pelintas waktu bahwasanya setelah peristiwa terbakarnya Kastil Oden, dia bilang nanti 20 tahun ke depan akan ada 9 bayangan yang membawa pajar. Ya pajarnya ya ini yang dibawa 9 ini kita bisa asumsikan adalah para Akazaya yang membawa Luffy datang ke Wano Kuni, dan kebetulan pajarnya atau Gomo Gomo no Mi ini awakeningnya ya di negeri Wano atau mungkin di Pulau Onigashima sendiri. Lahir Joy Boy di waktu yang tepat, semua ada, Poseidonnya ada, nerusin janji aja sesuai dengan namanya. Balik lagi tadi, Warrior of Liberation, pejuang kebebasan atau pembebasan. Jadi memang berbicara kalau pejuang pembebasan atau kebebasan kan berbicaranya tentang kebebasan untuk pembebasan dari perbudakan, pembebasan dari diskriminasi dan lain sebagainya. Memang kalau siapa aja nih nakama yang nonton momen-momen kalau sudah ada berbau Tenryubito itu udah, kalau bisa TV-nya kita pukul gitu. Kita pukul tuh TV-nya. Makin gedeknya kan. Karena memang kita tuh seolah ke bawah itu kan sesuatu yang nggak harus terjadi tapi dilakukan sama si orang-orang yang mengaku dirinya adalah dewa, padahal kalau menurutku sih dewa palsu, sampai menghapus sejarah selama 800 tahun yang kita tidak tahu seperti apa mereka sampai bisa bertahta di sana dengan segala kebusukan mereka. Makanya jangan salah, Eustace Captain Kidd pernah berkata, seburuk-buruknya dunia bajak laut, yang paling buruk itu adalah dunia. Aduh, harus ditambahin pemerintahan dunia. Jangan. Dunia. Sorry. Kamu harus tambahin. Nah, kayak gitu. Jangan. Pemerintah dunia. Oke, pemerintahan dunia. Tadi sensor. Si Erlangga, tolong nanti sensor ya, diedit. Lupa ujungnya Mr. K. Gitu sih. Oke, misalnya udah nangkep arah pembicaraanmu, intinya emang semuanya udah di planning lah semuanya ya. Tapi balik lagi Mr. K, nambahin sedikit ya, sedikit. Banyak nggak apa-apa. Mbak, kembali kalau kita kembalikan sekarang nih dengan 1044 nih ya Pak, ada kubu yang suka, ada kubu yang nggak suka, ada kubu yang netral, ya monggo lah dengan semuanya. Tapi tetap One Piece akan tetap berjalan selama Oda Sensei masih menggambar One Piece untuk kita. Itu aja sih kalau menurut. Jadi menurutmu kan ibaratnya adanya pemecah belah ini, ya pokoknya kan suka-suka Oda Sensei. Iya memang, iya memang seperti itulah. Aduh. Oke, mau lanjut lagi? Cukup belum Mr. K? Nanti mungkin dulu. Kita tambah-tambah. Oke, tambah-tambah terkait pertanyaan yang lain, oke? Waduh. Kan ada banyak pertanyaan, nanti aja. Kalian masih kuat melek kan? Kalau aja, Kakoi aja kuat. jawab sedikit loh. Jadi izin Mr. K. Gimana? Sejarahnya kita bisa kumpul ini, aku boleh cerita ya? Kenapa? Jadi kemarin itu kan habis pulang kerja nih, jadi ke salah satu kota ya kayak gitu, nyetir sendiri lah bahasanya. Sampai itu kan Mr. K live ya, malam banget kalau nggak salah. Kebetulan lagi cuti nih, jadi iseng-iseng aja ditawarin itulah, langsung oke aja pas kebetulan libur juga besok kan. Jadi siap aja sampai jam berapa aja Mr. K. Siap. Yang penting dibahas One Piece. Oke. Oke, jadi jujur ya, Mr. K itu saat itu lah iseng karena emang banyak tanya kan. Karena hype ini sebenarnya ya satu sisi emang positifnya membawa view animenya makin banyak. Tapi sisi yang lain, wah ini yang para emang gak suka Mr. K, ya kamu tahu sendiri lah, emang Mr. K kayak jadi orang yang emang serba salah.
Makanya kan kalau kamu tahu sendiri kan, aku orang yang paling bisa dibilang nggak bakal bikin teori kecuali emang bisa dibilang kepepet, karena teori mungkin dianggapnya mungkin diselipin di 3N. Ya emang 3N bisa disebut teori sih, tapi aku nggak pernah mengaku itu teori. Obrolan ngalor ngidul lah, sebebas yang udah ngikutin aku dari lama pasti udah tahu. Makanya aku udah ngindari hal itu, dan terus kepikiran aku kan makin kesini arahnya emang sebenarnya cemburu sama YouTuber luar negeri. Ya dimana YouTuber luar negeri aja bisa nyatuin kreator One Piece, apalagi yang kemarin tuh yang terbaru dari Roger Best kan. Roger Best ngadain referee lagi secara spontan. Itu ada berapa ya, 5 orang, ada Taking, ada Mr. Morse atau apapun itu. Waduh, mereka ngadain kapan ya aku bisa ngadain kayak gitu. Terus ya delalahnya ya saat itu ada yang mungkin kayak banding-bandingin, terus aja aku bilang ya udah nanti di referee, coba kalian masih bisa membandingkan kami atau enggak, kan bakal lihat kami ini sebenarnya it's fine-fine aja, hubungan kami ini baik semua konten kreator One Piece, nggak ada yang saling sikut-sikutan, paling cuma perbedaan pendapat doang sih, dan itu wajar. Dan Mr. K kayak bikin kayak gini ya, tujuannya juga baik kok. Seandainya ada perdebatan, ayo kita debatkan lewat opini, tapi tanpa harus mengedepankan emosi. Maksudku seperti itu Bang Leo ataupun Kakoy. Halo, masih ngedengerin kan? Atau udah ingat? Masih Mr. G. Oh siap, kok diem aja kok. Masih. Oke, kita lanjut. Sebelum Mr. K baca-baca pertanyaan terkait Instagram, kalian mau tanya apa nih sama Bang Kakoy atau Leo? Boleh terkait 1044, boleh yang lain, bebas lah. Mr. K mau ikut ngobrol dong. Aduh, ini obrolan YouTuber One Piece dulu nyatuin obrolan dengan penonton pas Mr. K live aja sendiri, jadi gak merasa ada gangguan lah ketika kami ngobrol bersama-sama. Kalian kan pengen ngedengerin kan pendapat dari kayak penyambung lidahnya Manga Oda Sensei kayak gitu. Kami konten kreator cuma pengen bawain hype kok, pengen nyeritain hype ke kalian semua. Tujuan kami tuh sebenarnya seperti itu. Bener kan Bang Liu Kakoy? Betul. Oh, ini ada pertanyaan menarik nih untuk Bang Leo. Definisi menggunakan nama marga anime. Kenapa bisa muncul channel marga anime? Kan harus ada historinya kan. Monggo cerita. Boleh ya. Ini Boleh, pertama nih berarti nyeritain di sini. Oke. Marga anime. Kalau anime kan udah jelas ya. Ya, Marga ini sebenarnya diambil dari bagian dari nama belakang saya sebenarnya. Kalau yang udah kenal sama saya tahu lah. Jadi bolehlah saya sebut lah nama belakang saya itu Margana. Oh, marga. Jadi diambil marga kayak gitu. Kalau bahas kata ayah saya sih Mr. G itu dari bahasa Sanskerta katanya, artinya jalan. Gitulah. Oh, langsung Cuma anu terus aja muncul sih ya? dari nama marga anime kayak gitu. Oke. Terus lanjut pertanyaan menarik nih. Menurut kalian One Piece itu apa? Dan untuk Kakoy, jujur ya, kalau Mr. K kan udah bikin remake-nya Arthur. Jadi dulu yang awalnya One Piece aku nggak terlalu tahu itu apa. Terus setelah nonton videonya Arthur, aku langsung, bahkan sampai saat ini pun aku masih percaya One Piece itu sake. Udah, Kakoy menurutmu apa? One Piece masih belum bisa dibayangi sih kalau saya pribadi. Tapi BTW kamu Tapi udah mungkin nonton Arthur belum? Sudah. Udah. Bahkan dari video Arthur tak buat kayak semacam tambahan teori kalau Brook ini siapa sih sebenarnya? Kok dia bisa tahu lagu Bing Sake? Malah kebayang. Kalau- Terus lanjut. Jadi kalau One Piece sebenarnya masih belum tahu sih pas apa itu One Piece. Tapi katanya benda ya kategorinya itu. Benda. Kalau nggak salah pernah dengar katanya One Piece tuh termasuk kategori benda katanya. Iya emang benda. 3 malah, nggak tanggung-tanggung. 3. Nah, jadi kalau saya sih masih belum tahu lah. Tapi kalau sake agak keren sih, masuk ya kayak jadi kayak ke satu semua gitu kan. Kalau dari teorinya Arthur kan. Jadi mungkin sake 70% saya mungkin akan mikir sake tapi belum tahu sisanya. Tergantung udah sensei juga kan. Tapi yang jelas mungkin emang sake bisa arah ke potensinya seperti itu. Oke. Monggo lanjut Bang Liu. One Piece itu apa? Waduh. One Piece ini nggak tahu juga sih artinya, tapi kalau bagi saya pribadi adalah bagian dari cerita hidup saya sih. Gitu Wih, aja sih. oke. Wih. Secara hipotesa ya. Jadi emang lebih baik menantikan kejutan dari Uda Sensei. Bener-bener. Betul.
Bener. Ya, jadi gini terkait misalnya kayak misalnya jelasin kenapa kok aku agak percaya. Mungkin bisa dibilang kayak yang ngeritik misalnya kemarin aku terlalu overproud sama Arthur. Bukan overproud ya, karena emang jujur ya aku ngikutin One Piece itu sampai ngoleksi komiknya, sampai baca-baca apa ya The Library of Harry juga sebelum terjun YouTube. Dan setelah nonton videonya Arthur 4 jam itu aku langsung sadar, what the fuck, apa yang dibuat Arthur emang bisa dibilang sulit untuk ngonternya terkait yang pembahasan terakhir One Piece itu apa. Bahkan kalau kita lihat 1044 ini membuka apa yang diucapin Arthur itu kayaknya mau diungkap kebenarannya sama Oda Sensei, mau diwujudin lah sebagai kado. Malah dibilang overthought kagak, cemburu iya, karena Arthur yang punya pemikiran seperti itu. Karena siapa sih yang nggak pengen jadi orang yang kayak punya suatu teori yang benar-benar orisinil, yang benar-benar buatannya, tanpa kayak apa ya dicari di Google ataupun manapun itu gak ada. Itu ya hasilnya emang dari dia ngumpulin berbagai referensi yang dia punya. Ya mungkin ada dari referensi Google, tapi terkait One Piece itu sake, terus ada 3 benda kan, 3 bendanya sake, dan menurut Mr. K pribadi yang kedua dial. Kalau Bang Liu dan Kakoi ingat di Skype ya kan ada dial yang bisa nyimpen suara puluhan tahun tuh. Nah yang kedua dial, yang ketiga ya apa ya, cerita, ada suatu naskah atau apalah, intinya cerita full versi komplit tentang apa yang terjadi di 800 tahun yang lalu. Jadi sake, dial, rekaman suara, entah itu cerita. Yang kedua yang ketiga bing sake deng, sorry, sake, dial yang berisi tentang cerita. Terus yang ketiga yaitu lirik bing sake. Dan itu wow, saat itu Mr. K berpikiran ini harus ku remake. Makanya kan aku nggak peduli kalau omongan nantinya Mr. K bisa kopas atau, aku udah nggak peduli itu, karena tujuanku baik. Karena kalau aku ngelihat Arthur kan tujuannya juga apa ya, dia tuh khawatir sama kesehatannya, dan dia juga pengen nge-share hal itu buat orang-orang yang sama seperti dia, yang mengkhawatirkan kesehatan lah, nggak sampai umurnya kan seperti itu kan. Di dunia ini kan nggak semua orang kan sehat kan Bang Liu Kakoi, ada yang sakit-sakitan atau gimana, iya kan? Yep. Makanya kan aku bertujuan nge-remake kali itu, tak remake aja lah, ini bakal keren kayak gitu. Bagus aja sih Mr. K, karena kan semua warga negara Indonesia ini kan banyak, nggak semua juga kan paham bahasa Inggris dan lain sebagainya kan. Jadi kalau memang mau di remake menggunakan bahasa kita, bahasanya Bang Mr. K, ya sah-sah saja, bagus aja sih, lebih bagus kalau gitu menurut pribadi ya. Dan bagiku aku nge-share kayak gitu sebagai alternatif ending kok, kalau kita gak bisa. Betul. Iyalah. Betul. Orang kita ini sebagai kayak generasi Mr. K lah, anggap aja Mr. K generasi bangkotan sama penonton-penonton ini yang middle ke tanah, itu ya selalu mengkhawatirkan antara One Piece yang tamat duluan atau kita yang tamat duluan. Betul. Iya kan? Mr. K umur berapa sih? Aku mau ke 30. Oh, berarti itu Agustus. aku masih berarti. Mr. K kan muda. Kakoi yang di sini paling muda kayaknya. Kakoi kayaknya yang tua. Bukan tua, Muda. senior dalam usia, maaf. Junior. Oh serius? Dia junior. Junior saya. Tapi cara pemikirannya out of the box, melebihi kita yang bau-bau tanah kayak gitu. Nggak apa-apa nyebut penonton Mr. K, emang aku biasa nyebut mereka kayak gitu. Biar mereka sadar diri kalau umur mereka itu nggak muda. Ngapain toh debatin hal-hal nggak penting kayak gitu. Apalagi bikin sosmed. Aku kecewa sama Oda Sensei. 1044 plot armor, nggak ada bedanya sama Naruto yang di mode QB. Aku sambil bilang sabar nunggu Manga Plus rilis. Beneran dong, Manga Plus versi translatan resminya kan udah ngungkap kalau kekuatan paling nggak masuk akal di dunia itu udah jelas nyindir semua orang, nggak cuma Mr. K doang, semua. Gambarnya juga ketawa Mr. K. Iya ketawa. Gambar Luffy-nya ketawa. Seolah-olah ada sensei menertawakan. Dan juga kalau balik lagi tadi kelupaan sih, di SBS kan udah lama itu disinggung dan kita nggak mikir sampai ke situ. Iya, di SBS singgung konyol. Kekuatan yang paling konyol. Udah makanya udah bilang nggak masuk akal itu udah langsung beneran, aku langsung nyindir teng. Dan ini connect, aku kan punya suatu video keren, bakal keren. Belum ada di YouTube manapun. Misalnya udah ngelihat nggak? Itu? Bahkan Yudiron ya terkait bakal jelasin yang
Untuk orang-orang yang kecewa terkait 1044, Oh iya, bakal lupa. siap. Nanti saya nonton. Itu lu ya beneran. Aku aja ngobrol sama Amar gini ya. Aku cerita sedikit ya. Di WA awalnya kan gini, kita bahas, Amar tanya, Mr. K nanti react seperti biasa. Iya, react seperti biasa. Seperti biasa aja, nggak perlu dibikin 3N. Cuma posisi serunya dibikin di apa ya, Gear 5 sama Awakening. Nah, habis itu ngobrol kan panjang nih. Aku langsung kepikiran maksud, wait a minute. Terus aku bilang, setelah aku sadar Awakening Luffy, sadar Gear 5-nya, what the fuck? Ini nyambung semua. Aku langsung, astaga naga. Bahkan sejak, kalau misalnya kasih kisi-kisi lah. Bahkan sejak Pang Hazard, ini udah jelas cerita ini mau dibawa kemana. Misalnya nggak mau komen. Silakan mikir sendiri. Karena saking gilanya apa yang kupikirkan bisa bikin kaget. Wah, ini nyambung. Bahkan malah bisa bikin apa ya? Gila ini, beneran gila. Aduh. Oke, nantilah kalian tunggu konten Mr. K terkait itu. Bahkan aku judul bukan 3N ya, tapi The Most Controversial Theory. Untuk kali ini aku nggak nyebut 3N, tapi karena ini karya pribadi Mr. K dan Amar, hasil obrolan ngawur, tiba-tiba kok dari Pang Hazard, ting, dari Zo, ting, dari Langsung. Wano, ting, wah nyambung semua, brengsek udah sensei kayak gitu. Kapan tuh rilisnya Mr. K? Ya tinggal nanti, aku kan ngeditnya bakal niat, dan kalau ngedit niat itu bisa lama siap, bisa siap. enggak. Ditunggu. Yang penting react dulu aja lah. Aku kan yang paling telat reaksinya. Oke. Marga Anima apakah lahir di tahun 988 dan umur 34? Di bawah sedikit lah. Oh, di bawah 90 saya. Oh, 90. 90. Bangkotan. 2 anak saya Mr. K. Iya kan bangkotan. Kenapa kayak kesannya emosi aku bilang bangkotan, emang bener kan? Ini Benar. sama kayak penonton Mr. K sih. Yang di video aku bilang apa Iya. ya? Aku bilang bangkotan, mereka nggak sadar diri loh. Aku tersinggung, tapi bener juga kayak gitu. Kami segenap tim bakalan nunggu kok Mr. K. Yang mau nggak nunggu juga no problem kayak gitu. Intinya judul gak bakal bikin clickbait kok. Karena aku yakin video itu bakal jalan sendiri. Layaknya The Truth About One Piece. Karena video itu bakal lama terbongkarnya. Dalam satu sisi semuanya nyambung. Makin dibuka makin nyambung. Tapi jelas udah sensei, aku akui jenius lah. Amar aja nyambung semua Mr. K. Iya kan Amar, aku bilang aja. Aku serasa kayak anak kecil, beneran Bang Liu. Bang Liu kemana tadi? Kakoi? Kemana Bang Leo? Agak tahu. Kayaknya putus dipanggil istrinya mungkin. Aduh. Oke, lanjut ya. Kita baca-baca pertanyaan dari Instagram lah. Warga IG dulu ya. Kira-kira last boss si Luffy siapa? Jackie atau Tis? Menurutmu Bang Kakoi? Kita sebagai kayak ya obrolan ngawur aja lah. Tanpa harus takut apapun. Kayak gitu. Monggo. Kalau bos terakhir mungkin ke arah Im Sama ya. Karena kan sosok dia yang paling misteri dari semuanya. Jadi kemungkinannya ya mungkin ya Im Sama World Government yang jadi penghalang terbesar terakhir. Soalnya kayaknya di Wano ini kan di Onigashima ini kan Boy Base Luffy kan kayak di buff besar-besaran gitu ya. Nah, ini kayaknya memang rencana Oda untuk sebagai makanannya Kurohige. Karena kan kita tahu ya, Bueblis Kurohige ini kayak punya sifat menetralkan Bueblis musuh lainnya. Kayak waktu Kurohige melawan Ace tuh kan. Kayaknya memang ada sensei memang membuat Luffy untuk jadi santapan Kurohige terlebih dahulu. Baru nanti ke musuh lainnya dan akhirnya mungkin Im Sama. Karena yang paling misterius sampai cuman matanya doang yang dikasih tahu sampai saat ini. Gorosei juga itu kekuatannya kayak apa? Akagami juga itu Akagami ini musuh atau teman sih? Aku udah bikin konten 3M terkait itu juga sih, terkait Shanks itu sebenarnya siapa. Tadi gini, kan ada yang tanya nih Mas. Kira-kira Bang Du maksudnya, kira-kira last boss si Luffy siapa? Si Jackie atau Tears? Ini dari pertanyaan Rose Violet. Tapi kamu boleh kasih jawaban berbeda kok. Last boss bagimu siapa nih? Last boss ya. World Government lah. Oh, World Government ya, Iya. tapi kan arahnya Ya Im Sama. Lebih Im Sama sih. harus beda ya. Harus beda ya. Apa ya? Enggak. Gak perlu beda, gak apa-apa, yang penting penjelasannya. Gini loh, penonton itu pengennya itu ngedengerin adanya kayak obrolan One Piece kayak gini. Penonton Betul. pengen ngajak ngobrol loh. Karena kan nggak semua orang tuh punya temen yang sama-sama suka One Piece. Kebetulan ya Mr. K punya temen itu di tongkronganku ya, yang udah bangkotan itu ada 1, 2, 3, tapi yang udah ninggal 1.
Ya makanya dia bahkan belum tahu terkait Hitonomi. Udah meninggal Januari kemarin. Makanya kan saat itu aku termotivasi bikin videonya Arthur gara-gara itu juga. Seperti itu. Monggo Bang Lim. Kalau musuh sih memang kurang lebih sama dengan Kakoi, pasti otomatis karena kita bicara tadi dengan diungkapnya namanya Warrior of Liberation ini kan kita bicara pasti ya ujungnya ya kebebasan yang dicari dari perbudakan dan lain sebagainya tadi. Berarti musuhnya ya pemerintah dunia ya Mr. K, pemerintah dunia yang busuk seperti itu. Tapi memang caranya nanti karena saat ini kan Luffy ini kalau bisa disebut penuntun lah kalau menurutku karena dia sangat dekat dengan orang-orang yang pernah dia temui. Yang pasti kan berdiri di belakang dia kan yang pertama pasti kru-krunya yang memang kita akui sangat kuat. Kemudian kita jangan lupa Green Fleet-nya. Kemudian jangan lupa juga bapaknya pemimpin revolusioner dia pasti ikut sama dia semua. Kemudian juga negara-negara yang pernah dia kunjungi mulai dari Wano Kuni ya pasti setelah ini juga pasti dukung Luffy. Kemudian juga Zoo dengan suku Ming-nya. Kemudian juga Fishman Island. Kemudian juga kalau kita lihat negara yang kuat juga yang besar, Alabasta juga pasti otomatis ada di belakang Luffy kalau misalnya terjadi apa-apa ya. Dan juga untuk saat ini dua kekuatan besar kalau boleh saya sebut itu ada di pihak Luffy. Pertama kan kita tahu Poseidon bisa mengendalikan Sea King. Luar biasa kan Sea King kalau sampai pertempurannya di laut. Sorry ya, ada suara bayi-bayi. Lanjut. Itu menandakan kebangkotan Mr. K. Oke, monggo. Jadi salah satu kekuatannya kan tadi Poseidon kan ada di sisi dia nih, Shirahoshi bisa mengendalikan Sea King. Bahaya kan kalau pertempurannya di laut tuh karam semua kapal pemerintah dunia. Satu itu. Kemudian juga ada Zunisa. Zunisa bisa dikendalikan sama Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya bahkan sekarang. Dan bahkan dengan Luffy yang sudah awakening yang dikatakan Zunisa dia Joy Boy, berarti dia bakalan nurut ke Luffy nih salah-salah karena disebutkan kan Zunisa ini nakamanya Joy Boy yang melakukan kesalahan di masa lalu gitu. Luar biasa ini Mr. K ditembak pakai meriam air kayak water cannon tuh. Oke. Siap. Tambah satu. Apa? Tambah satu. Kan ini kan diungkap nih Luffy ini kan sekarang punya kekuatan baru. Kalau dulu kan cuma karet, sekarang kan lebih identik ke arah pajar lah bahasanya seperti itu. Kan kita tahu nih ada salah satu karakter yang apa ya, membawa sesuatu yang gelap lah seperti itu. Kan selama ini kan mereka ini selalu berseberangan dalam hal mulai dari makanan waktu pertama kali ketemu ya di Mokton ya kalau nggak salah, mulai dari makanan dan lain sebagainya. Tapi punya apa ya, ya mimpi itu ya pasti tentang One Piece itu sama mereka. Jangan-jangan nanti Kurohige ini bersama-sama dengan Luffy juga berbarengan untuk menjatuhkan singgasana yang sudah terlalu lama menutupi kebusukan mereka di atas sana. Gitu. Keren jawabannya. Kalau aku sih malah lebih ke berpikir ya, bos terakhirnya malah ke Kurohige, bukan terkait sama Kurohige. Siap. Kayak gini, jadi nantinya arc sebelum kayak final battle, ya emang antara Luffy dan Kurohige ngerebutin, ya mungkin mereka kayak nunjukin satu keinginannya masing-masing lah. Apalagi dengan terungkapnya 1044, itu udah jelas, udah Sensei benar-benar mau membuat terang dan gelap secara nyata, secara jelas. Dari 1044 diungkap lewat buah iblisnya Luffy ya, Hitonomi Sun God Nika, di mana Sun God itu mewakili matahari. Udah jelas, dan Sun God dan Luffy sendiri selalu disamain dengan kata-kata clue dari Oda Sensei yang berhubungan dengan fajar terbit kan selalu seperti itu kan. Nah itu otomatis membuat Mr. K ini Luffy matahari. Nah kalau Luffy udah matahari, siapa kegelapannya? Siapa bulannya? Nah bulannya yang jelas ya, yang kita ikuti yang punya jejak. Tiba-tiba 0 rupiah bounty, 0 berry bounty-nya jadi Yonko dengan bounty yang benar-benar gila, miliaran. Itu udah membuat ya, apalagi kita track record Kurohige tahu lah, nih orang ini benar-benar kayak udah ditakdirkan jadi villain utamanya Luffy dan punya mindset. Kalau misalnya ngelihatnya, mindsetnya tuh layaknya Rocks the Sebek, dimana Rocks the Sebek bilang kan dia pengen menguasai dunia.
Dan inilah yang mau dilakuin oleh Kurohige. Entah nantinya, tapi Kurohige ini lebih gila dalam arti dia nggak cuman menguasai dunia, mungkin mau membawa dunia ini kemana, mengikuti arah takdir yang dia percayai. Dimana ini kalau kita ngelihat kan dia sampai ke nangkap es, ke Impel Down, itu semuanya punya tujuan jelasnya masing-masing. Dan dia juga punya rahasia biar bisa mengekstrak buah iblis dari tubuhnya Shirohige. Karena kan kita tahu kan, harusnya buah iblis kalau udah penggunanya mati, itu di suatu tempat yang gak jelas, gak diketahui sama orang lain tumbuhnya. Iya kan? Betul. Atau kalau nggak gitu, ditelan lah kayak Big Mom, otomatis ya buah iblis pemakan tersebut buah iblisnya nggak bisa kemana-mana, fokusnya ya ikut sama Big Momnya. Seperti itu cara kerja buah iblis. Yang tahu rahasianya kan Kurohige. Dan arah Kurohige pun dia bilang kan, daripada nanti direbut sama, misalnya kalau lupa ingetin ya, antara pemerintahan dunia atau angkatan laut lah, daripada direbut sama mereka, ayo kita duluan ke sana. Ini kan misalnya malah curiganya, wow, Kurohige ini bakal ngambil sesuatu yang ada di Wano. Enggak di Wolfcake Island loh ya. Kalau Wolfcake Island kan ada cerita fan art yang dimana Kurohige mau ngambil buah iblisnya Katakuri. Tapi aku pikir-pikir lagi, kalau kita ngomongin buah iblisnya Katakuri lah orangnya yang paling bisa memaksimalkan potensi buah iblisnya. Nggak ada lagi selain itu. Apakah di krunya Kurohige ada orang yang bisa memaksimalkan potensi buah iblis Mochi Mochi no Mi? Kan nggak ada. Katakuri aja udah kayak gila kan. Otomatis kalau ke Wolfcake Island kayaknya enggak deh. Kan menurut pribadi Mr. K lo ya, arahnya Kurohige bakal tiba-tiba aja muncul di Wano Kuni, ya seperti kayak Marineford lah, muncul cuma sekedar muncul, ya kan? Biasa lah Kurohige. Ngambil kesempatan, entah yang diambil buah iblis siapa. Tapi kalau kita ngelihat sekarang, kan ada 2 buah iblis nganggur, Mythical Zoan Yamato no Orochi, dan nantinya kalau emang bener tebakan misalnya sesuai angka ya 1053 itu Kaido kalah. Kalau nggak kalah ya mati. Kalau emang Kudu mati. Iya harus mati sih, harus mati emang. Karena buah iblisnya Kaido itu harus diincer karo Kurohige, wajib. Tapi kita lihat aja, oke? Seperti itu deh, misalnya baru nganu ya Kurohige lah, nyampah momen. Betul. Bisa juga ya Mr. K ya, habis mereka nyelesain yang tadi yang saya sebutin, baru udah kita duel Luffy di duel terakhir, yang terakhir kan. The gitu. final war. Tapi bareng-bareng dulu ngeruntuhin yang sesuatu yang sama-sama mereka benci gitu kan. Nah, Tuh, bisa akhirnya jadi aku malah takutnya seperti itu loh. Takutku seperti itu. Terakhirnya malah fight baru gitu kan. Kalian sadar kayak gak? anu juga. Apa? Ya kayak tetangga lah. Enggak. Kayak Naruto. Tapi Malah kalau kayak gitu kayak Naruto ya. bukan karena Naruto, malah melebih lah. Kalian sadar gak? Bajak laut itu isinya tentang apa? Kalian bajak laut itu ya keserakahan, pengkhianatan, kejahatan. Nah, Iya, yang betul, belum betul. kita lihat secara jelas kan pengkhianatan ini belum sebarbar kan. Nanti kalau seandainya gini lah, Kurohige dan Luffy bersatu untuk ngancurin Red Line, ya kan? Untuk kayak bener-bener menyatukan lautan. Dan Kurohige belum bilang tujuannya itu apa. Tapi kan kalau dibantu Luffy kan gampang kan. Habis itu selesai. Nah, bentrok terjadi karena keduanya kan punya sama-sama punya 2 armada besar kan. Armada besarnya punya masing-masing nih. Kan bakal dibentrokin. Ya gak, Kak Koi? Betul sih. Nah, kalau saat itu tiba, itu kan lebih gila. Makanya kan final war yang sesungguhnya malah aku khawatirnya tuh bukan tentang Insama, tapi Kurohige. Bener-bener disimpan Oda Sensei buat mana sih yang bakal menang antara Sun dan Moon? Mana sih yang bakal menang antara terang dan kegelapan? Dibentrokin habis-habisan ketika semua dunia bener-bener bisa bersatu. Alias semua dunia bakal nyaksiin secara langsung sebenarnya arah dunia ini mau dibawa ke fajar atau ke kegelapan. Kayak gitu. Tapi Mr. K, kalau nggak salah di SBS Kurohige belum dikonfirmasi nggak sih punya Haki Raja. Kan biasanya kan kalau yang pemilik Haki Raja adalah orang yang berhak kayak punya potensi lebih tinggi jadi pemimpin, tidak sih? Nah, kalau Kurohige ini kan dia sama sekali tidak ada ditulis kalau dia punya Haki Raja. Tapi kamu sadar dari gak? 3 haki. Iya, bener. Jangan-jangan itu memang disembunyiin atau gimana mungkin ya? Sembunyiin. Jangan-jangan disembunyiin sama Oda Sensei. Kamu sadar gak? Terkait teorinya Kurohige ini banyak hal loh. Terkait dia punya 3 kepribadian. Gara-gara giginya yang selalu berubah-berubah. Ini bener loh, giginya berubah-ubah. Iya, berubah-berubah. Betul. Dan Oda Sensei gak pernah bilang itu salah gambar atau gimana.
Nggak ada di SBS Nggak pernah wawancara. dikonfirmasi. Nggak Nggak pernah pernah. dikonfirmasi. Nggak pernah. Fans dibuat bingung gara-gara Kurohige. Ini apakah emang bener-bener personality disorder atau gimana? Kalau emang bener-bener ada kepribadian lain, ya ini membuktikan kenapa mengkonfirmasi kalau Haki disembunyikan ya gara-gara ada kepribadian Kurohige yang disembunyikan yang emang paling badass kayak gitu loh. Yang Iya, paling gila kuat lah. ya. Iyalah. Ya bisa dibilang mungkin inilah kepribadian yang kalau dihubungin ya, kepribadian yang bisa mengalahkan Shanks. Bisa melukai Shanks lah intinya. Kita tahu kan Kurohige itu nggak punya kekuatan Yami Yami Nomi saat itu. Nggak punya Tapi dia bisa ngalahin Shanks. betul. Ayo, nggak punya Yami-Yami, nggak punya Gura-Gura. Padahal kalau kita lihat di Marineford, Kurohige terlihat lemah di hadapan Shirohige. Kok bisa ngalahin Shanks? Ting. Kalau hatersnya Apa? Shanks bilang karena Shanks lemah katanya kalau hater. Aduh, enggak. Kurohige emang disembunyiin udah. Tapi itu iya sih memang disembunyiin. Itu anu aja sih, jawaban canda aja sih bang. Ya nggak apa-apa untuk nanggapin. BTW mau tanya nih sebelum Mister K lanjutin pertanyaan. Ini kan juga kayak pertanyaan dari fans juga sih, dan juga kayak pengen ku tanyain sama kalian. Apa kalian nggak pengen memulai live stream kayak gitu? Karena jujur aja ya, arah YouTube sekarang juga mau digencar-gencarin ke live stream. Beneran, Rek? Kakoi dulu, coba jawab. Kakoi lah dulu. Maksudnya? Dari segi ekosistem YouTube, arahnya udah ke live stream nggak Koy? Beneran, arahnya udah ke live stream. Kalau kamu memulai lebih dulu, itu bagus buat kamu untuk melatih bicara juga. Karena jujur aja ya, kalian berdua ya, mungkin dari Kakoi mungkin baru 2 kali, tapi kan tetap aja kayak hawa-hawa gugupnya tetap ada, takut salah jawab lah atau gimana. Padahal kan Mr. K ngajaknya santai, dan aku bisa berbicara lost kayak gini, bisa juga berinteraksi sama viewer, ya emang gara-gara jam terbang live streamku, kulatih. Iya, gitu. jam terbang itu Iya. pasti sudah. Nah, Betul sekali. terkait kayak gitulah. Nah, tapi intinya Mr. K dari segi ekosistem YouTube, Mr. K belak-belakan sama kalian karena kalian juga konten kreator One Piece kan. Daripada cuma sekedar konten, coba live stream, beneran coba live stream. Arah YouTube bakal ke sana. Karena YouTube ini kayak mindsetnya udah berencana mau ngalahin Twitch dan Facebook stream. Betul. Ayo, monggo Kak Koi. Mungkin Bang Lau dulu aja lah. Oh, Bang Leo, monggo Bang Dilem. Leo. Bang Leo. Dia mau mikir dulu, monggo. Kalau buat live sih keinginan sih ada sih Mr. K. Cuma waktunya masih belum ada karena selain jujur ya Mr. K mungkin kurang lebih kayak misal contoh kayak Tamagon itu saya sendiri pun kayak Bang Arya ya, sama saya sendiri pun punya kesibukan lain juga yang memang sudah dibagi-bagiin kayak gitu. Kalau malam juga ya karena Bangkotan ini tadi banyak kerucil yang bakal gangguin kadang-kadang, walaupun dikunci misalnya di ruangan khusus gitu ya pasti digedor-gedor. Tapi kalau keinginan sih ada sih Mr. K. Ada kan? Kalau keinginan Gimana? seru sih kayak gini, apalagi kalau diundang Mr. K siap aja sih. Kalau diundang Ada. gitu. Itu sih jawaban saya Mr. K. Oke. Siap. Kalau dari Kak Koi? Ya sama sih, kalau live kan pingin gitu. Cuman kayaknya masih bingung mau live tuh ngomong apa aja gitu. Live masih bingung mau ngapain. Tapi untuk kapasitas kayak komputermu atau gear yang kamu gunakan untuk live bisa kan? Ke live kayak kita ini enak loh. Cuma radio, apalagi radio Stress Mister kayak aku kan bilang visual udah perlu visual biar dikira free saja. Karena apalagi kayak aku udah membuka misalnya membuka jalan lah untuk konten kreator One Piece, kita bisa kok radio live kok, beneran radio live, dan banyak yang ngedengerin asal kita berinteraksi. Ngomongin apa aja Kak Koi, beneran ngomongin apa aja. Awalnya emang kita ngomongin One Piece, tapi lama kelamaan kalau mereka udah terbiasa dengan penjelasan kita, obrolan kita, karena live jujur aja kayak kita satu sisi emang tadi ekosistem YouTube. Gimana Bang Lu? Itu Bareskrim Polri kayak itu join di chat itu. Ya emang biasa, makanya misalnya ketakutan juga aslinya. Seperti itu. Berarti Kakoi bingungnya terkait nanti ngobrolin apa kayak gitu. Kan chapter Iya. terbaru itu ngobrolin apapun bisa loh Kakoi. Beneran bisa. Iya sih. Dicoba aja. Betul sih, betul. Misalnya Ya nyaranin. kalau Gimana? mungkin ya memang ada keinginan, cuman mungkin masih dipikir-pikir dulu lah. Ya monggo nggak apa-apa. Tapi nanti dicoba lah kalau bisa.
harus dicoba. Karena untuk ekosistem YouTube takutnya nanti YouTube kan makin parah. Ini Berubah ya? iya, Berubah. gini, kita ini harusnya berterima kasih sama Oda Sensei. Gara-gara hype, semua konten kreator One Piece naik. Semua, ya nggak Kak Koi? Betul. Iya kan? Tapi takutnya Yang nggak pernah kelihatan. wah, kelihatan semua. Mr. K, aku senyum loh. Kelihatan semua. Senyum banget loh. Ya Allah, akhirnya kayak gitu konten kreator One Piece keangkat semua. Makanya kan aku memanfaatkan momen, aku bilang, ini kayaknya bisa deh. Aku arahin ke referee, aku bikin referee kecil-kecilan ngobrol sama mereka. Dan terjadi ya malam ini ya. Subuh. Subuh. Pagi. Di sana udah subuh. Pagi, di sini masih Pagi dini hari. Oke, terkait kayak itu udah. Yang penting Mr. K udah tahu. Tapi Mr. K saranin coba. Asik kok. Tapi kelihatan ya jam terbangnya kalau Mr. K udah apalagi kalau sendiri sih kayaknya tantangannya luar biasa sih kalau sendiri. Wah. Mr. K. Kalau ngobrol bertiga atau berdua kan masih ada apa ya temannya buat kalau misalnya Jeda, lagi nih. bisa nafas ya. Tapi kalau sendiri kan kalau betul. Aku sendiri tuh kadang pernah terlama 8 jam. Coba bahas apa aja itu. 8 jam Karena jujur ya, Itu yang bahas apa? main game atau apa? Enggak, bahas, ngobrol. Dan emang jujur, Mr. K kan bukan pengangguran, cuma aku emang wira swasta. Untung aku wira swasta udah gak kerja di bawah orang lain. Tapi emang ada tanggungan. Nah, itu yang keren. Nah, makanya kan aku live itu gak tiap hari. Ada yang bilang live pagi, gak bisa. Waktu nganggur Mr. K itu pulang sore, Malam, subuh. sore tapi kan untuk family time lah, family time. Nanti habis mungkin jam 8 baru ke studio untuk kerjain konten-konten. Habis itu masih lanjut untuk ngawasin timku juga. Tapi yang hari untuk libur free itu kayaknya pas spoiler. Aku ngeliburin sendiri loh. Gara-gara spoiler singkat kan keluar hari Rabu tuh. Iya kan Bang Du? Ya, betul. Terus aku ya pas spoiler aja. Mumpung aku emang nekat ngeliburin untuk kegiatan semua aku untuk spoiler. Tapi untuk hari Minggu bener-bener aku free. Hari Minggu istirahat total kan. Dari istirahat tapi malamnya aku bisa bahas manga plus. Bisa nafas lah kayak gitu. Karena wira swasta sebenarnya kalau dipikir-pikir itu gak ada waktu liburnya. Tapi gara-gara passion kayak gini aku kayak wow. Asik aja kayak gitu loh. Ngobrol sama kalian lama-lama pun is fine kayak gitu Bang Dik. Usaha Mr. K udah autopilot gundul. Sama sudah kalau istilahnya tuh kebebasan finansial sudah Mr. G. Oh iya. Iya sih. Ya satu situ kayak gitu dan kayak ya bebas waktu sih Mr. K cari kayak berusaha keras kayak gini nih tujuan mimpiku sok tewes tua bangka bener-bener tua bangka ya bisa lihat-lihat doang alias kayak gitu makanya kan kayak real life wira swastaku selalu ku maksimalin aku punya ide apa ya wis tak eksekusi lah kayak gitu seperti itu dan luar biasa memang Mr. K ini luar biasa memang tapi jangan ditiru juga lah wira swasta tuh ngeri-ngeri sedep kalau gagal juga sensasinya sedep tapi luar biasa memang Mr. K. Gimana? 1043 sama 1044 nih kayak hype-nya kan luar biasa tuh. Bahkan penggemar-penggemar yang selama ini nggak terlihat, kayak contoh di kantorku ya. Ya itu memang penggila One Piece juga, tapi nggak pernah sampai mau nyamperin ke ruanganku pas waktu istirahat gitu ya. Nanyain tentang pas chapter 143 sama 144 terkait Luffy ini tiba-tiba ngebahas tentang One Piece biasanya nggak pernah adem ayem aja. Ya karena memang luar biasa sih memang pengaruh. Gila emang gila. Twitter aja tembus Jebol. 200.000 lebih loh. Twitter anime Attack on Titan aja gak bisa segitu loh. Bahkan Attack on Titan 50.000 pun kagak waktu itu. One Piece apalagi mana ada tuh serial yang bisa bikin trending tiap minggu trending secara sengaja. Istilahnya nakama ini kalau dia ada yang sudah mohon maaf ya di dalam kubur misalnya kita nih mau merangkak keluar aku juga mau bacanya aku malah gajok ya ampun. jadi zombie tapi memang kalau dilihat ritmenya ya Mr. K ke arah-arahnya di Ars Wano Kuni ini kayaknya udah lagi mempercepat ya kalau kulihat entah kalau dari pandangan Bang Kakoy atau Mr. K. Kakoy coba. Tapi bukannya kayaknya dulu udah pernah pernyataan dah sih dari Oda Sensei kalau abis betul. aku Wano kan aku mulai serius gitu dah sih.
Jadi mungkin Aquano ini memang udah dirancang untuk masuk ke kecepatan yang lebih tinggi dulu. Maksudnya biar lebih cepat tamat gitu lah. Oke, bener sih, bener. Ya emang udah Sensei udah ngungkap kok, katanya emang ya, udah 80%, kan tinggal 20%. Udah Sensei secara jelas di wawancara kalau nggak salah, udah 80% kok. 80%, makanya kan aku sampai pernah bikin apa ya, hitung-hitungan kapan One Piece tamat. Ya aku bilang aja di bawah 2027 One Piece tamat. Kalau meleset ya itu. Oh 2027 ya? 2027. Ini kan 2027. Ini 22. Di bawah 22, 23, 24, 25, 26. 26 ya? 26, antara 26 lah. 5 tahun Mr. K. Iya, 5. Tapi kenyataannya kemarin 5 tahun enggak sih? Katanya kalau One Piece mau tamat 5 tahun lagi. Apa itu udah sesuai berarti Mr. K? Itu belum. Kayak Cuma ini- 80% doang ya. Dia Dia nyebutnya kan sebelumnya kan. Itu 5 Iya. tahun itu selalu kayak gitu, tandanya udah Sensei. Tapi kalau secara real itu bilang 80%. Udah kok. Lagian ini juga kalau kita ngelihat 1043, 1044 emang dipercepat kok. Langsung kayak history 800 tahun yang lalu aja udah dibuka. Gitu loh. Kata penonton ada One Piece 1045 udah rilis. Hah? Belum lah. Bentar, nggak aku lihat mungkin. dulu. Nggak ada. Bentar. Nggak mungkin. Takutnya biasanya subuh. Nggak ada. Nggak ada sih. Oh, enggak. Hacker Korea itu Ini udah aja ditangkap. Ini aja sih Mr. K yang lagi dibahas itu kan ini yang gambar kayak api-api panas kayak gitu aja sih terkait artinya kan semakin panas nih chapter 1045. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak D yang mungkin dari 3 dan ini mewakili banyak orang nih. Yang pertama, apa trigger dari Gear 5 awakennya Luffy? Alias trigger, pemicu Gear 5-nya Luffy itu apa? Oh iya, pemicunya ya. Oke. Oh, aku langsung. Kakoi paling Trigger ya. dilempar dulu kan. Kakoi lah. Udah banyak aku ngomong. Kakoi dulu. oke. Oke, Kakoi dulu Kakoi. Biar gak bisa mikir. Oke. Biar gak bisa mikir. Pemicu nih maksudnya gimana? Pemicu ya kayak semacam Pemicu kalau awakening. Gear 4 kan Apa yang kayak membuat- gini. Misalnya kayak bantu ya jelasin ya. Kayak semacam kekuatan baru lah intinya. Luffy itu belajar harus ada kayak apa, kayak Gear Second terlahir kan gara-gara Luffy sadar kalau dia waktu itu belum kuat lah, intinya kayak gitu. Terus mungkin latihan diam-diam tiba-tiba Gear Second muncul. Iya betul. Nah, Tapi Luffy mengaku kalau dia nggak tahu apa-apa sih ya di chapter Nggak 1044 tuh. Hmm. Dia tidak tahu, dia tuh heran kok bisa kayak gini, kok masih bisa bertarung. Jadi mungkin ini sesuatu dari Boy Blaze-nya sendiri mungkin pemicunya, bukan dari Luffy. Tapi menariknya Luffy udah bisa menamakan gear kelima. Apa Luffy tahu dia udah ngerancang seperti ini atau cuma spontan? Tapi kalau menurutku mungkin pemicunya ini dari Boy Blaze-nya itu ya, karena sejauh hari kan Boy Blaze-nya sudah disinggung terus-terusan. Jadi pemicu gear kelimanya mungkin itulah. Karena menurutku Mr. K kalau Boy Blaze Luffy ini kayak Boy Blaze-nya Tamago, tahu nggak? Yang telur jadi ayam, yes. jadi Tahu, ayam tahu. dewasa. Tahu, Dimana ketika usernya kayak kalah atau macam tewas, dia itu akan membangkitkan mode barunya. Jadi kupikir pernah buatku video juga kalau Gobu Gomu no Mi ini kayak gitu juga konsepnya. Karena ada persamaan loh Mr. K ketika Tamago dikalahkan Pedro dan dia masuk ke mode ayamnya, itu ada asap keluar dari tubuhnya yang kalah itu. Sama kayak Luffy yang di chapter 1043 dia juga keluar asap dari tubuhnya. Jadi kupikir ini pemicunya tuh dari Boy Blaze-nya yang dikalahkan memunculkan bentuk baru gitu Mr. K. Kalau Tamago kan dia kan dari telur ke anak ayam jadi ayam dewasa. Jadi kalau mungkin Luffy dia dari bentuk yang dasarnya ke bentuk ke atasnya lagi gitu. Jadi intinya pemicunya itu dari Boy Blaze-nya sendiri. Kalau menurut saya. Sebentar Mas Derke ya. Oke, monggo ora apa-apa. Nyantai aja. Lagian kalau Nanti penonton aja ya kita. penonton mau kita diem juga mereka pasti marah-marah doang dan nggak usah didengerin. Aku juga gini loh, aku jadi konten kreator live stream udah mutusin nggak bakal kayak terpengaruh sama live chat juga. Kalau mereka nggak sabar monggo cari live stream yang lain juga nggak apa-apa, tapi kalau sabar monggo kita enjoy di obrolan ngalor ngidul kayak gini.